Tadi butuh 10.000 umpamanya, tapi penghasilannya ada 8, artinya kurang juga. Tapi beda sama yang fakir tadi, jauh. Yang ketiga ada amil. Amil inilah kalau bahasa kita sekarang mungkin kalau dalam skup besar, amil zakat dalam bernegara kita ada namanya Basnas. Dalam skup kecil di masyarakat ada BKM, kemudian membentuk panitia. Biasanya terbentuk di kalau mau bagian zakat fitrah, Ustaz ya. Makanya seharusnya dari sejak bulan Ramadan itu sudah terbentuk. Itu. Walaupun dalam sejarah baginda Rasulullah SAW itu mengingatkan tentang zakat dan karena memang baru turun perintah itu adalah sehari atau 2 hari dalam riwayat itu sebelum Idul Fitri. Nah, artinya kalau kita mau saklek, kita nggak boleh saklek dengan mengikuti kalau Nabi itu sehari itu 2 hari baru. Itu akan merepotkan kita di zaman sekarang, makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Yang keempat itu adalah al-mu'allafah qulubihim tadi itu, orang yang lemah keimanannya. Itu adalah ditafsirkan bermu'allaf atau orang yang imannya lemah. Nah, yang butuh perhatian kita untuk umat untuk supaya mereka tidak lari dari agama. Kemudian 5 ada riqab, ada budak. Yang ke-6 al-gharimin, orang-orang yang berhutang. Kemudian ke-7 para ahli fisabilillah yang di jalan Allah. Kemudian ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini para musafir. Iya, perjalanan jauh, Ustaz ya. Tapi perjalanannya itu perjalanan yang mubah, yang bukan yang maksiat. Iya. Walaupun ada sebagian itu kalau di beberapa negara, contohnya di Timur Tengah khususnya di Mesir. Nah, para pelajar dan mahasiswa itu diberikan khusus sama jam'iyah syariah atau lembaga lah ya, lembaga sosial ataupun BKM masjid istilah kita. Itu ada zakat khusus untuk zakat li talabatil ilm, zakat untuk para pelajar, para mahasiswa. Mereka tidak pandang tuh itu apakah orang kaya apa orang miskin, dari mana, iya, laki-laki, pokoknya statusnya adalah talabatul ilm, penuntut ilmu. Tentu ya mereka yang di ini ya muslim ya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka berikan, mereka istihadkan ini dari tafsiran mereka dari Ibnu Sabil, orang yang dalam musafir. Baik, Ustaz, berarti ada 8 golongan ada tadi, Ustaz, 8 golongan. Artinya itu. BKM ya grup kecilnya, sektor kecilnya yaitu badan amil, Ustaz ya. Harus tahu sasaran targetnya, Ustaz ya, jangan sampai salah. Kemudian Ustaz, pastinya kan BKM dan badan amil ini ingin membentuk BKM ini ingin membentuk badan amil, Ustaz. Prosedur apa yang harus mereka lakukan untuk membentuk badan amil, Ustaz, agar tidak salah dalam membentuk badan amil ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya tentang kepanitiaan zakat, kalau kita buka dari fikih klasik, maka akan kita temukan bahwa para ulama zaman dulu dalam kitab-kitab fikih ini bahwa yang menjadi bahasa kita panitia itu adalah diangkat oleh al-imam. Imam di sini makna yang pada masa itu maknanya adalah pemimpin negara, pimpinan negara atau pimpinan daerah. Artinya pemerintah lah yang mengangkat itu. Makanya kita bilang tadi kalau skup bernegara ibarat Basnas lah itu. Nah, maka skup kecilnya alhamdulillah di negara kita, baik negara ataupun masyarakat punya andil. Masyarakat juga membantu pemerintah dalam hal bagaimana pengelolaan zakat supaya lebih baik dan efisien dan bisa membantu kepada umat dan pemerataan. Maka untuk lebih tepat sasaran dan efisiensi prosedur segala macam, maka diperlukan memang pembentukan kepanitiaan. Dan ini yang namanya panitia zakat itu kan adalah bentuk ibadah. Maka harus memang didasari pada niat
bahwa kita menjadi panitia itu adalah sebagai bentuk ibadah. Para ulama menetapkan syaratnya. Jadi tidak sembarangan BKM itu memilih orang untuk menjadi panitia. Iya, Ustaz. Ada aturan ya, Ustaz? Ada aturan. Para ulama menetapkan bahwa yang pertama syarat mereka adalah bahwa minimal si orang yang diangkat menjadi panitia itu dalam struktur panitia tadi ada sifat adilnya. Nah, ini sangat penting dalam distribusi, dalam penggunaan seterusnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua al-ma'rifah bi ahkami az-zakah. Ada wawasan dia, ada pengetahuan dia tentang hukum-hukum zakat. Paling tidak tentang hukum pokoknya lah. Iya, Ustaz. Jadi jangan sembarangan pilih orang sehingga sama sekali nggak ngerti dan seterusnya. Nah, untuk itu BKM lah yang harus mengangkat. Artinya ibarat dalam sebuah organisasi mengeluarkan surat SK lah gitu SK mengangkat panitia yang sudah mereka inventarisir nama-nama yang sesuai dengan persyaratan tadi itu. Nah, karena memang di zaman fikih klasik ketika para ulama diantaranya di dalam kitab Al-Fiqhil Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, ketika beliau menafsirkan tentang al-amiluna 'alaiha, tentang para amil zakat, beliau mengatakan humal ummal muwazzafun al-jubatul ladina yasta'inu bihim al-imam li jam'i az-zakah wa tawzi'iha. Mereka adalah para karyawan, para pekerja, para pegawai, al-ummal muwazzafun, para pegawai kata beliau. Artinya ketika skup negara ini adalah pegawai negara yang mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dalam rangka yasta'inul bihimul imam, untuk membantu pemimpin negara. Dalam tugas mereka li jam'i zakat, mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Artinya ini ketika itu para amil juga mendapatkan upah. Ada upah ya, Ustaz? Dari negara. Ada persennya enggak, Ustaz? Persennya artinya berapa persen untuk amil gitu? Enggak ada aturan dalam Islam, Ustaz? Tidak ada. Disebutkan wala juz'i ata'ahum nisbah muayyanah mimma yajibun. Tidak ada persenan khusus nisbah muayyan tertentu. Ya memang benar tidak boleh. Itu lagi-lagi bahwa memang ini kita diangkat, pemain yang diangkat diamanahkan menjadi panitia itu harus didasari karena iman dan sebagai ibadah. Kembali ke sana, Bang. Jangan sampai karena nanti upah, Ustaz, ya. jadi panitia ini sebagai ladang, niatnya tidak baik ya, didasari niat yang sudah tidak baik untuk mencari keuntungan, keuntungan atau pencarian mata pencarian. Tidak tepat ya, kurang bijak loh.